Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sabi isma rabbikal a'la alladzi khalaqal fasawa walladzi qadara fahada. Sadaqallah wa sadaqallahu habibul karim wa nahnu minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan yang begitu mulia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang hadir di sini, Majlis Kopi, Warpul dan juga sponsor kita Berkah Karel, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehingga insya Allah di penghujung di terakhir bulan Ramadan ini, semoga-mudahan kita senantiasa diberikan bertambahnya nikmat, yang khususnya nikmat iman serta Islam, sehingga kita berakhir dalam keadaan bahagia dan juga akan mencapai kebahagiaan yang sempurna. Para sahabat sekalian, insya Allah malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita menyikapi tentang datangnya penghujung bulan Ramadan ini. Kita sambut dengan kegembiraan, yaitu Idul Fitri. Bagaimana kita menyikapinya, insya Allah nanti akan dibicarakan di sini dan juga insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh guru kita bersama Al-Ustadz Nurjayadi. Jadi tanpa harus menunggu apa-apa, tapi langsung saja kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Ustadz Nurjayadi. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Tak terasa ya kita sudah di penghujung ya bulan Ramadan yang menyambut malam takbiran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah. Ya, sadaqallah wa sadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu insyaallahu min dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-henti. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu untuk terus ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur ini adalah ya puncak ya keimanan. Syukur ini memang tidak bisa dilakukan tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bersyukur atas anugerah karunia yang tak terhingga dari Allah. Seandainya lautan, sungai, danau, air-air yang ada di bumi dijadikan tinta, terus kemudian pohonan yang ada di permukaan bumi dijadikan pena untuk menuliskan banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ya la tuhsuha. Tidak akan pernah bisa terwakilkan. Akan habis tinta, akan habis pena
untuk menuliskan begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Pantas saja baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menginginkan an akuna abdan syakura, untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri adalah asyakur, yang maha berterima kasih. Siapa yang beramal sebesar apapun, baik itu kejahatan maupun kebaikan, Allah akan balas. Apalagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang beramal sebesar apapun kebaikan dan kejahatan akan melihatnya, walaupun sekecilnya. Seandainya kita melakukan kebaikan, ya membuang duri dari jalan, ya itu adalah kebaikan. Ya seandainya kita tersenyum ya kepada seseorang, ya dengan ikhlas karena Allah, itu pun kebaikan, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejahatan yang sekecil apapun, kita iseng sama teman kita, kita taruh upil ya di baju teman kita, ya tanpa sepengetahuan teman kita, itu pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah posisi tertinggi. Nah, insya Allah kita berada di sini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemarin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersilaturahim, kita bisa thalabul ilmi, ya, terus kemudian ada rasa bahagia, bersyukur atas nikmat Ramadan, bersyukur atas nikmat ibadah ya yang kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini ya kita terus bisa memperuncing, ya bisa terus ya bermandi, berruah, ya pesta, ya memanfaatkan Ramadan yang sekarang sedang kita jalani di akhir-akhir. Wujud rasa syukur yang paling terkecil adalah mengucapkan alhamdulillah, ya memuji kepada Allah. Semuanya adalah berkah dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berkenaan dengan Idul Fitri, ya ayat Allah di dalam surat Al-A'la, ya qad aflaha man tajakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh bahagia orang yang telah mensucikan diri, mensucikan di bulan Ramadan, membakar hawa nafsu di bulan Ramadan. Seharusnya bisa makan siang, bisa minum siang, bisa ngapa-ngapain siang, tetapi dengan keimanan dan mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pending, kita tahan ya hingga terbenamnya matahari dari waktu terbitnya fajar. Ini sungguh luar biasa. Hanya orang Islam, hanya orang-orang Islam yang mampu puasa 1 bulan penuh. Umat-umat yang lain tidak ada yang sehebat orang Islam. Maka berbahagialah. Maka Allah mengatakan ya dalam firman-Nya, qad aflah, yakin berbahagialah, man tazakka, orang yang membersihkan dirinya di bulan Ramadan ini, membaca Al-Quran, i'tikaf, terus kemudian mengkaji ilmu, terus kemudian beribadah yang lainnya. Karena semua ibadah, ritual yang kita lakukan yang pada intinya adalah membersihkan jiwa kita
di bulan Ramadan bersihlah ya jiwa kita. Di bulan Ramadan bersihlah hati kita. Maka ciri-cirinya adalah ada nuansa kebahagiaan. Orang yang mendapatkan pesta pahala di bulan Ramadan ketika menjelang Idul Fitri, dia akan berbahagia. Luapkanlah rasa kebahagiaan tersebut. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian dia menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam takbiran, di malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Menggema di seluruh penjuru dunia, menggema di hati kita, menggetarkan arsy, seraya kita mengagumi bahwa Allah lah yang besar. Nafsu kita kecil, angkara murka kita kecil, dunia kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka layak orang yang bertakbir mengecilkan dirinya ketika membesarkan Tuhannya, ketika membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali kita baca. Allahu Akbar. Tidak ada yang besar di depan saya, di belakang saya, di samping saya. Tidak ada yang besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak besar, saya tidak besar, saya tidak besar, saya kecil. Nafsu saya kecilkan ya Allah, angkara murka saya kecilkan ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kemudian ada orang yang membesarkan kita, seraya pun kita menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak besar, Allah yang besar, Allah yang besar. Ketika takbir berkumandang, kemudian dari mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, datanglah maghrib, ya, malam takbiran, kumandangkan sampai batas khatib naik ke mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla, kemudian menegakkan salat. Kita laksanakan salat Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci, kembali menjadi suci. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Ya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, orang yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan, ya, karena arah iman dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya. Dia seperti, ya, dilahirkan kembali menjadi seorang bayi yang tidak berdosa, bayi yang menggemaskan, bayi yang sangat lucu, bayi yang tanpa dosa. Lahirlah dalam Idul Fitri menjadi bayi-bayi, ya, taubat kita menjadi menggemaskan dan melucukan dan sangat menyenangkan semua orang. Di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, kebahagiaan harus menjadi milik kita. Biarkan tahun ini dan tahun kemarin kita tidak pulang, tidak mudik, ya, biarkan. Karena pulang, mudik ini, ya, sebatas kita pandemi saja tidak bisa melakukannya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin. Ya, terus kemudian negara kita seluruhnya, seluruh dunia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari virus corona, ya, COVID-19, yang insya Allah
Allah akan menganugerahkan ya kepada orang-orang yang pintar, kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menemukan ya antivirusnya, menemukan ya obatnya, dan menemukan obat yang benar-benar ya bisa mengembalikan kita ya ke peradaban yang lebih baik. Amin. Amin. Tapi menjadi pelajaran bagi kita, memang ya virus COVID-19 ya adalah ada, terus kemudian memang menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuh, memang ada dan tiada corona, ada dan tiada COVID-19. Memang kita harus menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan, ya menjaga imunitas tubuh, karena Allah mencintai orang-orang yang kuat. Kuat jasmaninya, kuat imunitas tubuhnya, kuat ilmunya, bastotan bil ilmi wal jism, ya hebat ya ilmunya, hebat jasadnya. Jadi orang Islam yang hebat dan kuat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mungkin sekadar pembuka preambel ya untuk menyambut Idul Fitri Warful ya, dan majelis kopi ya sungguh luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan kemarin adalah termasuk dari usaha kita menjadi orang-orang yang mensucikan diri. Amin. Man tazakka ya, terus kemudian masuk ke dalam golongan ya orang-orang yang berbahagia. Islam adalah agama bahagia. Ujungnya pasti bahagia. Ya, awalnya memang pedih, capek. Bayangkan ya Warful harus setting backdrop, harus setting ini, harus setting lighting, harus setting kamera, harus edit kamera. Tetapi kalau niatnya karena Allah, asalnya lelah menjadi lillah. Dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ada viewer, para subscriber mendapatkan tambahan ilmu yang baru. Ya adalah gara-gara ada ya bersama Warful Channel. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan Pak Usman. Sekedar pembuka. Alhamdulillah kita diberikan wawasan baru, keilmuan baru. Itu baru preambel tuh, baru pembuka doang. Pembuka doang itu. Baru berarti. pembuka, Pembuka iya. kan, Baru belum inti ya. Ntar kalau belum isinya belum dikupas Belum, beneran, belum. belum. Tapi kalau isinya makin dikupas kayaknya Rada otak nyeredet hati. makin nyeredet makin Nyeredet kayaknya gitu. otak saya kayak nggak nampung-nampung ntar. Insya Allah mudah-mudahan ya. Baik para sahabat sekalian, tadi walaupun sekedar preambel kayaknya banyak unek-unek yang mau disampaikan nih. Kayaknya apalagi menjelang Kayaknya banyak banget Pak Ustadz. Oh, banyak banget. Ini pada kayak lemes-lemes banget Oh, Pak iya. Ustadz. Ya. Pasti walaupun lemes kayaknya, tapi kalau mau nyambut Idul Fitri mah pastilah. Pasti semangat Pasti dong. semangat. Saya Pasti. ngeliatin bajunya pada baru-baru sih. Bajunya pada baru-baru. Sponsorship majelis kopi. Ya mungkin dari teman-teman ada yang Bang mau Ipeng bertanya. baru ya? Baru. Baru. Itu Udah Bang Gustom dicopot. baru juga ya. Saya juga kayaknya baru nih. Alhamdulillah. Nggak usah pakai baju yang baru, tapi yang lama pun kalau masih layak pakai aja udah. Baju baru, Alhamdulillah. batu baru, Alhamdulillah. tak punya pun Tak tak apa-apa. Terus Masih ada baju yang lama. Oh, gua lama ke. Lama ke, ya Allah. ya Allah. Silakan ada yang mau Baik, bertanya. kalau mau silakan. teman-teman mau bertanya silakan. Ini mah benernya forum bebas, karena di akhir harus ada kebebasan dari kita agar memunculkan aura-aura kita bahagianya kayak apa Oh tuh, gitu. pastinya, apalagi kita bentar lagi 2 hari lagi nih, Insya Allah, Bos Don, insya ya Allah. enggak, kita menyambut kemenangan nih Oke, hari raya siap. Idul Fitri ya kan. Amin, Warful insya Channel Allah. dan Majelis Kopi kayaknya udah pada semangat nih untuk makan siang, Waduh. nyarap uduk pagi-pagi. Uduk. Itulah ini salah satu kegembiraan yang kecil ya, Betul, kegembiraan Ustaz. kecil. Betul, Karena Ustaz, memang variasi itu harus ke bawah. Iya. Ya, makan siang terus ganti makan malam, siangnya tidak, kembali lagi ke makan siang, nikmatnya luar biasa. Ya, silakan ada pertanyaan yang luar biasa mau disampaikan, silakan. Ayo Kang dulu nanya.
kayaknya Mang Nana nih. Dia udah berapa episode nih gak pernah nanya nih. Mang Nana gimana nih di hari menyambut hari raya ini, kegembiraan dan bahagia gimana nih Mang Nana? Apa kurang kebahagiaannya? Mang Nana nggak bisa pulang ya? Nggak bisa pulang. Biasanya pulang. Pulang. Tahun kemarin pulang? Enggak. Nggak apa-apa Mang Nana, nggak pulang nggak apa-apa ya, karena memang negara kita sedang dalam keadaan ya harus saling menahan ya, saling menahan. Jadi jangan terlalu ya menggebu-gebu. Insya Allah ya, terus kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya segera berlalu. Amin amin. Ya, Amin. jangan pernah bosan untuk berdoa. Ya, jangan jemu untuk berdoa. Ya, karena dari detik ke detik doa itu selalu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, nanti nikmat luar biasa. Ya, gitu. Silakan. Menurut Bang Nana enggak silakan. ada Bang Ahmad. Kiong. Ahmad. Buka mata, Buka hati. Mantap. Mantap. Tadi membahas tentang Idul Fitri ya, Iya. menuju kebahagiaan. Menuju kebahagiaan. Jadi pertanyaan gini Pak Ustadz, kadang orang mengekspresikan kebahagiaan itu ada yang nangis, ada yang dengan membeli baju baru dia merasa bahagia. Nah, menurut Al-Quran bahagia yang hakiki itu yang sebenarnya itu apa Pak Ustadz? Subhanallah. Boleh bukan sembarang boleh. Tapi udah tayang di episode sebelumnya. Udah boleh. Bahagia menurut Al-Quran ya, ketika kita menyadari rasa syukur itu sendiri adalah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu faqina adzabannar. Kita dapat mengambil definisi syukur dari sana. Ya, syukur adalah dari kata bahasa Arab syakara yang artinya adalah berterima kasih. Ya, dalam bahasa itunya adalah berterima kasih. Tentu ada yang diterima ya oleh kita dari seseorang yang mau kita ucapkan terima kasih. Setelah kita terima, terus kemudian kita balas dengan kasih. Nah, maka kata terima kasih, kata syukur adalah ulama Imam Sayyidah Hawa di dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs yang terjemahannya seperti ini adalah posisi bahagia melihat siapa yang memberi. Ya, jadi bukan melihat apa yang diberi dan berapa yang diberi, tetapi siapa yang memberinya. Uang 5.000 diberinya oleh Allah. Ingat, Allahnya yang maha besar, Allahnya yang maha adil, Allahnya yang gak pernah salah ngitung. Pasti 5.000 itu pasti ya kita pandangnya Allahnya pasti timbul rasa bahagia, nggak mandang 5.000-nya. Tetapi kalau ada nanti para komentar, nggak bisa bahwa 5.000 nggak cukup apa-apa. Memang 5.000 nggak cukup apa-apa. Memang 5.000 nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tetapi kalau kita memandang masih nominal 5.000-nya, maka akan sangat sulit untuk berterima kasih. Tapi kalau kita pandang siapa yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita diberikan uang 10.000 oleh Pak Presiden. Pak Presiden sedang lewat, melihat kamu, ya, terus kemudian ngapain? Ya, apa tuh ngapain? Ya, manggil. Yo, sini. Kamu yang ada di Warpul Channel itu ya? Oh, pasti. Itu kata Pak Presiden. Ya, terus kemudian, wah, konten kamu cukup lumayan. Nanti nih uang 10.000 untuk beli kamera. Ya. Amin. Ya, 10.000. Ya, dikasih 10.000. Ketika nerimanya, tentu Iyong ingin diabadikan. Dia minta temannya, misalkan Gus Tom untuk memotonya, nerima uang 10.000 ya dari Pak Presiden. Terus kemudian saya yakin uang 10.000 itu nggak bakal dibelanjain. Ya, tapi dia melihat siapa yang memberinya, karena yang memberinya adalah Pak Presiden. Uangnya di figura. Figuranya harganya 50.000. Memfigura uang 10.000 dan foto dia bersama presiden. Dia print out foto presidennya cuma 2.500. Ya, terus kemudian uang 10.000-nya ditempelkan. Aku pernah dikasih uang
10.000 sama Pak Presiden. Ya, gitu. Apalagi yang membeli jatah Malikin Nas, rajanya manusia. Rajanya raja, Malikul Mulk. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak figura uang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Figuranya apa? Dalam figura sedekah. Dalam figura apa? Dalam figura ya santunan anak yatim. Dalam figura apa? Dalam figura sholat. Dalam figura amal-amal yang lain. Kenapa kita tidak figura itu? Pak Presiden yang sangat ya kita banggakan, terus kemudian memberikan uang kepada kita, orang nomor 1 di RI, ya terus kemudian memberikan uang. Tentu uangnya 10.000 nggak dibeliin jajanan, walaupun belangsak si Yong itu nggak dibeliin itu uang, ya pasti nggak dibeliin tuh uang. Jangan, ini uang 10.000 dari Pak Presiden, jangan, lebih baik dia ngutang ya ke Mang Ana ya gitu kan. Nah itu, jadi rasa syukur yang arti yang sebenarnya adalah melihat siapa yang memberi, bukan apa yang diberi dan bukan berapa yang diberi. Ya begitu pun dengan ciwai, ya gitu. Kalau kita udah dikasih, ini kan masih ada yang bujangan nih. Bu, jangan. Bu, ya. Bu, jangan. Terlalu. Jangan ya. dikasih apa jangan diberi nih Pak Ustadz. Jangan. Nah, bagi Pak Usbon, bagi Iyong ya yang sudah berumah tangga, ya dikasihnya oleh Allah adalah bentuk istrinya seperti itu. Ya, cantiknya adalah seperti itu. Yaitu lihat Allahnya. Ya, lihat Allahnya pasti paling cocok buat kita. Mudah-mudahan paham ya. Insyaallah. Ya, nanti kebahagiaan di Ramadan itu juga ya kita udah berusaha maksimal ya. Kita diberinya seperti ini ya cukup alhamdulillah. Jadi nanti jangan bersedih ya ketika bulan ya ketika Idul Fitri ini ya kita nggak mendapatkan baju baru. Silakan. Ya, kebahagiaan kadang-kadang kita euforia banget nih. Apalagi di ujung-ujung ada yang dapat anu dari pabrik gitu kan. Ini anu apa nih, saya nggak ngerti kok anu gitu. Anu dapat THR. Oh gitu. Dapat Kalau THR. channel ngasih THR nggak sama viewernya nih? Belum. Mungkin habis lebaran kayaknya nih Pak Ustadz kita bakal ngasih THR nih. Tapi THR-nya mungkin bukan bentuk materi ya, bentuk suguhan yang luar biasa. Suguhan yang luar biasa. Euforia hanya pada belanja, pasar penuh. Pasar penuh pada yang belanja apa nih? Pada lewat doang. Pada lewat. Silakan teman-teman yang lain silakan mau bertanya silakan. Kang Adul atau Kang Gustaf silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paspor. Pantun kayak pantun pastinya. Yes. Cadang. Pecinya bener itu loh. Lama banget. Benerin peci. Mulai nggak nih? Boleh mulai. Berbuka puasa makan gorengan. Cakep. Enaknya berduaan. Cakep. Gorengan dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir itu Gorengan pertama. Ya, Ramadan pertama itu ya sama Buras tuh. Yang pertama, mudah-mudahan dia lupa. Tadi apa tuh? Ulang lagi. Lupa dia. Pak Ustadz bisa banget langsung dipotong biar dia lupa. Ayo lagi. Oke. Oh iya. Mulai lagi Pak Ustadz. Boleh. Berbuka puasa makan gorengan. Itu gorengannya yang enak itu. Itu istri saya dagang Pakai gorengan sambal itu. tuh, pakai sambal. Risol itu ya, yang di dalamnya bihun itu. Kan kalau dipotongkan begitu gitu kan ya, keluar bihunnya ya. Terus celupin sama sambal tuh. Oh, dikenyutin satu gini. Terus pakai celupin nasi lagi satu bungkusnya gini. juga, Le. Enak banget. Lanjutin. Lanjutin lah, ulang lagi dari pertama le. Ganti gorengannya ganti le. Bisa saya mulai Pak Ustadz. Berbuka puasa dengan gorengan. Nanti makan maksudnya. Bukan cara Pak Ustadz. Jadi gak konten nih Pak Ustadz. Lupa dia. Maaf ya. Oke kameramen, oke. Berbuka puasa dengan Kompak dong, cakep. makan maksudnya itu. Ya kayaknya Jadi ngeblank nih beneran.
Tapi cakep nih biar gue semangat ya. Cepet nih, kita kasih semangat dong. Tadi kayaknya pada lemes-lemes banget, Le. Makanya digituin, Le. Biar pada biar enggak grogi. Ayo, Le. Bisa saya mulai Pak Ustaz? Ayo, cakepnya kompak ya. Biar semangat nih. Yuk. Berbuka puasa makan gorengan. Udah inget ya. Enaknya berduaan. Cakep. Kita sambut hari kemenangan. Cakep. Dengan kebahagiaan. Udah, berarti gitu doang udah. Passwordnya mana? Passwordnya. Passwordnya buka mata, Buka hati. Jadi pertanyaannya apa, Bang? Kebetulan pertanyaan saya diwakilkan oleh Gusto. Ya Allah. Kayaknya kuy, Kayaknya kuy ini. Dia udah berapa episode perasaan gak pernah nanya nih. Ya, kemarin nggak ada Dia tanya. gak pernah tanya. Ini harus benar udah Mang Nana nih. Ini karena kan episodenya udah terakhir nih, 30 harinya terakhir, Omku. Tadi udah ditanyain. Tidak bisa seperti itu. Sok, Mangga Bungsu. Ayo kakak aja. Kalau Kakak pasti nanyanya sebakal sedih, Bungsu. Silakan, Kang Dul. Kang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Majlis Kopi dan Warpul Channel. Buka mata, buka mata. Buka mata, buka hati. Ayo silakan Bungsu yang meneruskan. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi agak cerita pribadi sih Enggak kayak jadi Pak. masalah. Siapa tahu sama Gini, ada yang Bos. sama di luaran juga. Gini Pak Ustaz, di hari raya ini cenderung kan budayanya itu kebanyakan di baju lebaran nih Pak Ustaz. Tapi si ini belum beli baju Pak Ustaz, itu bisa ikut gembira atau tidak Pak Ustaz? Curhat. Makanya karena ada nyeret hati yang cerita saya mah. Aduh. Ini para viewer yang punya baju sepotong subhanallah. Itu Pak Ustaz. Lebaran di tradisi Indonesia memang identik dengan baju baru. Tetapi bukan hanya di Indonesia. Ya, ini pepatah Arab juga ada ya pepatah yang mengatakan laisal aid liman labisal jadid walakin al aid liman ta'atuhu tazid. Ya, bukan ya lebaran ya yang pakai baju baru. Ya, lebaran itu ya Id itu untuk orang-orang yang bertambah keimanannya atau bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baju baru ya memang sebagai wujud ya kebahagiaan, mengekspresikan kebahagiaan. Ya bila dulu kita kecil dibelikan baju baru ya oleh orang tua kita, ya terus kemudian sebagai hadiah ya dari puasanya yang full, ya tarawehnya yang full, jadi menjadi ingatan buat kita ya bahwa orang tua mengapresiasi ya ketaatan anaknya yang bertambah. Terus kemudian dibelikanlah baju baru, ya dibelikanlah kopiah baru, dibelikanlah sesuai dengan kemampuan ya orang tuanya. Tetapi saya yakin orang tua ingin yang memberikan yang terbaik kepada anaknya, ingin mengapresiasi ketaatan yang bertambah ya terhadap anaknya yang full puasanya, ya ingin memberikan reward, memberikan penghargaan ya. Tetapi ingat, tidak semua orang ya bisa membeli baju baru ya. Makanya ya tradisikan di dalam keluarga kita beli baju baru bukan hanya saat lebaran, memberikan reward kepada anak bukan hanya saat lebaran ya. Mungkin saat ini ya kita sedang berada di atas, kita bisa membeli baju baru untuk anak kita. Mungkin nanti lebaran yang akan datang mungkin kita tidak mampu membeli baju baru. Saat itulah ya kita akan tahu bagaimana pedihnya, bagaimana rasanya ya ketika kita tidak mampu memberikan. Tetapi yang paling penting ya, makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan
orang yang berpuasa di bulan Ramadan supaya menunaikan zakat fitrah ya untuk mengantisipasi hal tersebut. Ingat-ingat zakat fitrah adalah untuk membahagiakan di saat Idul Fitri. Membahagiakan orang-orang yang tidak mampu, ya tidak bisa ada makanan di dalam rumahnya, ya tidak ada misalkan baju baru ya anak-anaknya, maka sedekah fitri atau yang disebut dengan zakat fitri ya zakat fitrah itu bisa digolongkan ya untuk membahagiakan ya orang-orang yang belum mampu. Maka disarankan kepada para amilin ya benar-benar supaya menjejeh ya apa tuh menjejeh ya membidik ya ya membidik benar-benar di kampungnya itu semua orang yang duafa itu terbahagiakan dengan zakat fitrah. Maka jangan pernah ada sisa di zakat fitrah. Nah, salurkan semuanya sebelum Idul Fitri ya, terus kemudian bahagiakan semua orang. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika sedang berjalan menemukan seorang anak yang terduduk ya, terus kemudian dia menangis terseduh-seduh ya, dia ditanya oleh Rasulullah, wahai anakku, apa dan mengapa yang membuat engkau menangis? Kemudian anak itu menjawab, ayahku telah gugur di medan perang dalam jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tahu yang bertanyanya itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya aku mau Lebaran Idul Fitri ya aku belum punya apa-apa. Menangis anak tersebut. Langsung dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anakku, maukah engkau jadikan ya Fatimah sebagai kakakmu? Maukah engkau jadikan ya Husain dan Hasan ya sebagai saudaramu? Ya mau. Maka dibawalah ya anak tersebut ya kepada Sayyidatul Fatimah ya kepada Siti Aisyah sebagai ibunda ya, terus kemudian Hasan dan Husain sudah menunggu di sana. Ternyata yang mengajak beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita patut mencontoh ya suri tauladan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak patut, tidak layak ya ada orang bersedih ya di Idul Fitri. Semua harus bahagia, semua harus bahagia. Bahkan para alim ulama mengatakan para anak yatim ya adalah ya selalu harus bahagia. Orang-orang duafa harus selalu bahagia. Maka zakat fitrah adalah sebagai solusi. Nah, jadi Bang Dul Bukan beli ya, baju ya bos? Ya bukan harus beli baju baru. Ya bukan harus beli baju baru. Jadi jangan dijadikan tradisi. Ya dulu kan kemarin bikin kaos tuh Warpul tuh ya tuh udah itu baju barunya tuh aja ya. Ya alhamdulillah udah ya. Ada kurang satu lagi Pak Ustadz nih. Biasa kan di hari raya ini kita bersilaturahmi terhadap keluarga nih Pak Ustadz. Kadang sering ditanyain nih Pak Ustadz, kok belum masih sendirian aja nih? Ya, itu DL. Kenapa lo, Rek? Itu bener banget itu. Bener banget. Ya betul Pak Ustadz. Terima kasih. Ini harus minta bantuan para viewer nih. ya para viewer bantuin doa nih. Ya para walpul yang single semua ya. Ya mudah-mudahan ya Lebaran ini ketemu sama si Fitri nih. Amin. Ya ketemu sama calonnya, terus kemudian nextnya di Ramadan yang akan datang wah, udah punya gandengan masing-masing. Amin. Gandengannya satu, jangan dua. Ini kayaknya udah kayak jadi cari jodoh. Maksudnya nggak apa-apa, Mat. Belok-belok dikit aja ya. Ya kalau ada yang nanya begitu Bang Dul ya, yang nanya gitu doain, minta doanya. Ya jangan malu-malu mau itu mau lebaran takut ditanyain jodoh malu jangan gitu. Jangan putusin silaturahim dengan menyambung silaturahim tiba-tiba nanti tong lu masih sendirian tong. Iya mak. Ya
lu kapan kawinnya tong? Itu ada tuh. Ya anak emak tuh mau nggak? Boleh mak. Gitu. Kalau ngumpul terus di rumah ya kapan dapatnya? Ya insya Allah didoain nih semuanya. Ya. Yang paling bahagia, yang paling terpenting, ya bahagia terpenting adalah bertambah iman. Dan ini alhamdulillah ini udah luar biasa. Kemarin bulan puasa kemarin warpul belum terbentuk, ya masing-masing di rumahnya. Ya terus kemudian bulan puasa sekarang udah bisa bikin talk show, udah bisa bikin ini. Ya ini luar biasa. Bahkan kan visi misinya Warpul diantaranya adalah menyuguhkan konten-konten edukatif ya yang bernuansa ada pendidikannya. Dukung terus supaya ya para viewer, para subscriber ya supaya kawan-kawan Warpul ini tambah kreatif, tambah inovatif, ya kontennya tambah membuat penasaran para viewer. Amin. Ada lagi? Kayaknya kita mau ke studio 11 nih. Ini kan studio 15 nih. Jadi menurut Pak Usbon gimana nih? Ya boleh, tapi saya mau mewakili pertanyaan dari viewer nih ya. Oh, ada pertanyaan kalau dari saya pakai password enggak ini? Pakai email aja kali. saya Kayaknya harus mengudara, Pak. Tetap buah bidaranya harus tetap dipakai karena ini udah menuju puncak kemenangan nih, Bos. Siap. Mengudara nih, Bos. Buah mengkudu, buah bidara ya. Cakep. Yang ditunggu nanti setelah lebaran mengudara lagi. Baik, saya mewakili dari viewer yang ada ini, ada masuk ke saya gitu kan. Ada ekspresi orang itu mau menjelang Idul Fitri itu bahagia tapi nangis. Ada yang mungkin bahagianya dengan wah happy gitu kan, tapi ada yang bahagia itu pengennya menyendiri tapi sambil nangis, tapi katanya bahagia. Itu bagaimana tuh kondisinya tuh bagaimana? Bentar. Ini kisah Pak Usbon apa? ada masukan, tapi mirip saya gitu. Oh, dengar mirip. Oh, iya. Ekspresi kebahagiaan ya tadi mirip pertanyaannya dengan ya Iong ya. Ada orang yang ekspresi kebahagiaan itu dengan mengucapkan yes gitu ya. Ya karena saking bahagianya. Ada orang yang saking bahagia itu joget-joget ya saking bahagianya. Ada orang yang saking bahagianya itu ya jungkir balik ya salto. Ada orang yang bahagianya itu ya dengan apapun silahkan ya, dengan apapun silahkan asal yang baik yang baik-baik tidak membahayakan diri. Tetapi ekspresi kebahagiaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbahagia yang berhasil membersihkan ya hatinya, ya qad aflaha man tazakka adalah jawabannya di ayat berikutnya, wa dzakara asma rabbih. Ekspresikan bahagia dengan takbir nanti di malam takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian menangis. Ya, ekspresi kebahagiaannya. Ya, terus kemudian tersenyum. Ya, terus kemudian dia ya seka, ya dia bersihkan air mata. Terus kemudian ingat ekspresi yang kedua pas sholat. Ya, ekspresi kebahagiaan setelah kita bertakbir kemudian sholat Idul Fitri. Takbiran sampai larut malam, kebablasan nggak sholat Idul Fitri. Jangan nanti. Kebanyakan gitu, Bos. Ya. Tetap takbiran, tetap sholat Idul Fitri. Setelah itu bermusafahah, ya, terus kemudian bersilaturahim, ya saling maaf memaafkan supaya tambah sempurna, ya kebersihan hatinya, supaya tambah sempurna ya Ramadan yang dilaluinya. Kalau menghasilkan bahagia, tentu rasa syukurnya adalah mencapai puncak tertinggi, maka balasannya adalah la azidannakum. Allah tambahkan kenikmatannya, Allah tambahkan kenikmatannya. Ya mudah-mudahan
ya pertanyaan yang mewakili dari para viewer tadi, ekspresi kebahagiaan ada yang yes gitu ya. Oi, ada yang gojek puasa 30 hari yes gitu ya. Ya ada yang ekspresinya yes gitu ya, silahkan saja. Ya tetapi ekspresikan yang paling terbaik adalah ekspresi dengan takbiran. Ya ekspresi kebahagiaan yang terbaik adalah dengan kemudian sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang berhasil kembali kepada fitrah. Amin. Ya, langsung kita tutup saja ya Bos ya. Kita ambil kesimpulan. Ya, lengkapi Ramadan dengan zakat fitrah supaya bisa memberikan kebahagiaan ya kepada sesama kita. Ya, terus kemudian bertakbirlah mengekspresikan kebahagiaan. Ya, terus kemudian ya salat Idul Fitri. Ya, terus kemudian kita jalin silaturahim yang lebih kuat lagi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, ini Pak Usbon, ya kita tutup dengan doa ya. Ya kita doa ya Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sahabati Rasulillah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya hayy ya qayyum ya 'azim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbana wa tajma'u biha syamlana wa taruddu biha fitnatana. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang, golongkanlah kami ke dalam orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat Ramadan yang Kau berikan kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang bisa mengekspresikan kebahagiaan kami, disyukurkan kepadamu dalam takbir di Idul Fitri dan kemudian sholat Idul Fitri. Terus kemudian kami menjadi orang yang terbaik setelah di bulan Ramadan kami berpuasa, menjadi orang yang menjadi lebih baik setelah kami melaksanakan kewajiban-kewajiban kami. Ya Allah, takdirkan kepada kami untuk bisa merasakan Ramadan yang akan datang. Takdirkan kepada kami untuk bisa berbuat kebaikan yang lebih banyak. Takdirkan kepada kami untuk bisa beribadah yang sebaik-baiknya di bulan Ramadan. wa na'udzu bika min syarri ma sta'adza bika anhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkesan sekali malam hari ini di ujung pengakhir bulan Ramadan, sungguh menambah kenikmatan kepada kita. Dan insya Allah kami Warpul dan juga Majlis Kopi beserta sponsorship Berkah Karel malam hari ini mengucapkan maaf kepada para viewer, para subscriber, subbreaker, motor, suspensi. Lanjut aja Mas. Mengucapkan kami mohon maaf apabila dari awal penyajian kami, dari awal talkshow kami terdapat kekurangan di mana-mana, terdapat ketidakjelasan dan juga tingkah laku kami yang apa adanya seperti ini. Mohon dimaafkan, dan juga kami ucapkan terima kasih pada seluruh personil, baik yang dari kameramen, juga para anggota, dan juga wabil khusus pada guru kita yang senantiasa bersedia hadir dan memberikan tausiah kepada penerangan baru, keilmuan baru kepada kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Kopi Warpul Channel Berkah Karel mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. minal aidin Wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
terlambat memimpin, rakyatnya makmur terjamin. Wabarakatuh. Terjepit di segala arah tujuan hidup, berlari meraih semua demi cintaku. Bila memang itu yang